Ya, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi gelombang dari partikel. Nah, jadi kita kembali lagi dari hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie ini dia muncul dari sifat kuantum dari radiasi, dari cahaya, yang menyatakan bahwa E sama dengan H bar omega. Dan misalkan kita memiliki partikel diam dan memiliki energi E sama dengan m0 c kuadrat, dan energi partikel total itu dia adalah E sama dengan mc kuadrat, dengan m itu dia adalah massa relativistiknya. Nah, hipotesis de Broglie itu menyatakan bahwa kalau saja radiasi atau cahaya itu bisa dinyatakan dalam bentuk diskrit gitu kan, dalam seperti partikel gitu, maka harusnya bisa juga sebaliknya, bahwa partikel itu bisa dinyatakan dalam bentuk gelombang, bentuk radiasi gitu, yang ditandai oleh frekuensi. Jadi kita nyatakan hubungan energi dan frekuensi untuk sebuah partikel yang bermassa m. Nah, jadi misalkan kita tinjau bahwa partikel itu dia memiliki dia berada pada kerangka S-aksen yang bergerak gitu. Nah, partikel itu kan dia jelas nggak mungkin diam gitu kan, sehingga partikel dia akan bergerak periodik akibat energi internalnya, energi dalamnya. Nah, sehingga kita bisa merumuskan persamaan getaran partikel C di kerangka S-aksen, sehingga ini C-nya C aksen, X-aksen yaitu posisi partikel yang diukur pada kerangka S-aksen, dan waktu yang diukur dari kerangka S-aksen gitu. Yang ini merupakan persamaan getaran. Nah, yang demikian apabila pengamat berada pada kerangka S gitu kan, dan kita ingin mendapatkan persamaan getaran partikel yang berada di kerangka S-aksen yang bergerak ditinjau dari kerangka S gitu. Nah, caranya dengan transformasi Lorentz gitu kan. Jadi misalkan di sini ini ada orang yang berada di kerangka S. Nah, orang ini ingin melihat gerakan partikel di sini yang berada pada kerangka S-aksen yang bergerak. Nah, gimana cara kita merumuskan persamaan getaran di kerangka S, yaitu kita dengan transformasi Lorentz. Jadi yang perlu kita transformasikan adalah waktunya gitu kan. Ini adalah transformasi Lorentz untuk suku waktu dari kerangka S aksen yang bergerak ke kerangka S. Nah, kita memiliki persamaan getaran dari partikel yang ditinjau dari kerangka S. Nah, kita melihat bahwa persamaan ini dia memiliki bentuk persamaan bergelombang berjalan. Kok bisa? Ini kan perbedaan antara getaran dan gelombang, bahwa getaran itu kan dia tidaklah melambat gitu kan. Jadi gelombangnya tidak melambat, getarannya tidak melambat, sedangkan gelombang itu dia adalah getaran yang melambat. Perbedaan ini ditunjukkan oleh suku posisi ini. Nah, ketika kita meninjau getaran partikel di kerangka S, kita melihat tambahan suku ini, sehingga ini adalah bentuk dari persamaan gelombang berjalan, dan kita bisa dapatkan bilangan gelombang K yang nilainya itu berada di depan suku X. Jadi nilainya K adalah ini kan m/c kuadrat, ini V per C kuadrat akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Kita coret di sini, kita dapatkan seperti ini, dimana m0V per akar 1 minus V kuadrat C kuadrat dia adalah tidak lain adalah momentum relativistik kan, gitu. Ya, kita bisa dapatkan seperti ini, dan kita dapatkan perumusan de Broglie bahwa P sama dengan H per K, gitu. Nah, lalu apa itu gelombang partikel? Kita tahu bahwa di mekanika gelombang, bahwa gelombang itu sifatnya menyebar, sedangkan partikel sifatnya dia berada di suatu titik tertentu, dia terlokalisasi. Lalu apa itu gelombang partikel gitu kan? Jadi fungsi gelombang partikel itu dia tidak mengandung arti fisik apapun. Jadi ya seakan-akan dia hanya menunjukkan
gerakan partikel yang berbentuk seperti gelombang gitu aja, nggak ada arti fisiknya apapun. Namun fungsi gelombang ini dia mengandung semua informasi. Kita bisa mendapatkan energi dari partikel, energi kinetik, momentum sudut, dan apapun dari fungsi gelombang itu. Jadi semua informasi yang kita inginkan dari partikel itu berada dalam fungsi gelombang tersebut. Nah, fungsi gelombang C itu adalah keadaan kuantum yang bernilai kompleks. Jadi fungsi gelombang itu nggak harus bernilai real, tapi boleh bernilai kompleks. Dan fungsi gelombang itu terkadang disebut dengan keadaan. Jadi kalau misalkan di video-video selanjutnya, ketika saya akan mengatakan bahwa keadaan dari suatu partikel, dia tidak lain adalah fungsi gelombang itu. Nah, dan kuadrat modulus dari fungsi gelombang dia diinterpretasikan sebagai rapat probabilitas menemukan partikel. Interpretasi ini disebut dengan interpretasi Max Born. Nah, ini dia menginterpretasikan bahwa kuadrat modulusnya yaitu rapat probabilitas. Nah, bahwa ini adalah rapat probabilitas. Nah, jadi kita bisa menentukan probabilitas menemukan partikel di sekitar volume V dan V plus dV, yaitu seperti ini. Jadi menemukan partikel di V dan V plus dV, probabilitasnya adalah seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa probabilitas itu maksimum bernilai 1, jadi nilai probabilitas yang mungkin itu adalah 0 sampai 1. Kalau 1 dia adalah sebuah kepastian, dan 0 dia adalah kemustahilan gitu kan. Jadi kalau kita ingin mencari suatu partikel dan kita nggak tahu partikelnya ada di mana gitu kan, tapi kita bisa memastikan bahwa partikel itu pasti ada di dalam alam semesta gitu kan. Jadi di semua daerah itu partikel itu pasti ada di suatu titik di semua daerah itu. Jadi integral dari rapat probabilitas di semua daerah itu pastilah 1. Nah, konsep ini disebut dengan normalisasi. Nah, jadi misalkan untuk kasus dimensi, jadi kemungkinan partikel berada di minus tak hingga sampai tak hingga itu pasti ada di situ. Apabila fungsi gelombangnya ada juga. Kalau fungsi gelombangnya nggak ada kan, ya nggak mungkin ada di minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kita tinjau sifat fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombang itu harus lenyap di lokasi tak hingga gitu kan. Di limitnya di tak hingga itu haruslah 0. Kenapa? Karena hal ini menyiratkan agar fungsi itu dapat ternormalisasi, namanya dapat terintegralkan kuadratnya. Jadi kita bisa menormalisasi, biasanya disimbolkan L kuadrat, square integrable, rasanya seperti itu. Karena kalau nggak lenyap di tak hingga, jadi di tak hingga itu ada nilainya gitu kan, berarti kan kita bisa ternormalisasi kayak gitu. Nah, fungsi gelombang ini bernilai tunggal, jadi di suatu titik pasti hanya memiliki satu nilai fungsi gelombang. Berarti kalau untuk R dan T yang tidak sama dengan R aksen dan T aksen, itu pastinya si R, T juga tidak sama dengan si R aksen, T aksen. Jadi di suatu keadaan pastinya berbeda fungsi gelombangnya. Nah, fungsi gelombang ini harus kontinu ya, dan karena biar turunannya juga ada, dan harus berhingga dimanapun. Nggak mungkin fungsi gelombang tak hingga gitu kan. Kalau fungsi gelombangnya tak hingga kan ya nggak ternormalisasi gitu kan. Nah, fungsi gelombang ini dapat berupa kombinasi linear dari fungsi lain. Jadi akan fungsi gelombang C itu bisa berupa A1, C1 ditambah A2, C2 dan seterusnya. Jadi dia dapat berupa kombinasi linear. Nah,
Dan partikel ini juga memiliki fungsi gelombang pada ruang momentum GK yang didapatkan dari transformasi Fourier. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi gelombang pada ruang momentum, yaitu hasil dari transformasi Fourier dari dari ruang spasial, gitu kan. Jadi ini hubungannya adalah transformasi Fourier.